Jakarta di bawah Ali Sadikin mulai bergeliat, mengarah ke kota metropolitan yang tak pernah tidur. Beragam tempat hiburan baru diizinkan berdiri demi menarik wisatawan. Mulai dari klub malam, diskotik, hingga steamboat. Awal 1970-an, steamboat atau tempat mandi uap dan pijat mulai menjamur di Jakarta. Pendirian usaha steamboat diawali dengan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pengusahaan mandi uap di wilayah Jakarta yang diterbitkan pada 22 Februari 1971. Pada 1971, ada 29 usaha steamboat yang berdiri. Jumlahnya meningkat jadi 36 pada 1972. Lalu turun jadi 33 pada tahun berikutnya. Tahun 1974 dan 1975 ada 32 dan tahun 1976 jadi 31 tempat. Nama-nama tempat steamboat cukup menggoda di telinga. Misalnya Aloha, Matador, Sunset, Happy, Monita, Mona Lisa, Aquarium, dan Queen. Pada 1976, karyawan yang dipekerjakan di steamboat seluruh Jakarta sebanyak 2.475 orang. Tempat steamboat biasanya melayani tamu dari pukul 9 pagi hingga 12 malam. Tarifnya beragam. Rata-rata, tarif pijat di kamar biasa Rp3.000, VIP Rp5.000 dan Super VIP Rp7.500. Di awal-awal bisnis ini menjamur, ada semacam aturan tak tertulis yang disebut kepribadian Indonesia. Aturan ini mengingatkan tamu bahwa steamboat tak melayani seks dan pelanggan dilarang telanjang. Jika ingin mandi uap dan pijat, tamu harus mengenakan pakaian mandi. Hal ini tentu berbeda dengan pelayanan mandi uap di luar negeri. Suatu ketika, pernah ada turis Kanada yang diusir pengelola steamboat The Harmony karena memaksa mau telanjang bulat. Pelayanan biasanya berlangsung sejam. Dimulai dengan potong kuku dan cukur jenggot. Tamu lalu masuk bak mandi untuk disemprot uap hangat. Seorang hostess yang bertugas melayani tamu bakal menggosok tubuh tamu dengan lotion. Selepas itu, tamu akan dipijat. Semua hostess mengenakan rok dan pakaian ala laboratorium yang serba putih. Terkadang, ditempatkan beberapa orang mirip mata-mata untuk menghindari kemungkinan aktivitas terlarang. Perempuan pemijat biasanya ditempatkan di ruang kaca yang bisa dipilih tamu. Di beberapa tempat mandi uap, ada yang menyediakan bar. Seiring waktu, karena banyak persaingan, pelanggaran dilakukan usaha steamboat untuk menarik tamu. Misalnya, mengizinkan servis terlarang kepada tamunya. Pemda DKI Jakarta pun melakukan upaya mengontrol steamboat agar tak kelewat batas. Mulanya, setiap kamar steamboat diwajibkan memiliki sebuah lubang pengintai yang digunakan seseorang untuk mengawasi. Namun, hal itu tak efektif. Sebab, mustahil seorang petugas dari Pemda DKI ditempatkan di setiap steamboat dengan tugas hanya mengintip para tamu yang justru membutuhkan kebebasan. Untuk menertibkan steamboat, keluar instruksi Gubernur DKI pada 4 November 1972. Setelah itu, dilakukan penyegelan terhadap steamboat yang telah memberikan pelayanan perempuan yang menjurus ke arah sistem booking. Ada 6 steamboat yang disegel, antara lain Bala-Bala di Jalan Juanda, Mandarin di Jalan Kemurnian, Sakura di Jalan Mangga Besar, Tosca di Senen, La Casa di Pasar Baru,
serta Banules dan Mandarinet. Dua yang disebutkan terakhir bahkan diancam ke pengadilan karena tak punya izin sama sekali.